Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan belajar kita, yaitu salah satu dari ilmu syar'i, pelajaran usul fikih. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas suatu bab yang cukup penting dan cukup populer, yaitu tentang an-naskhu atau nasikh wal mansukh, ya, an-nasikh wal mansukh. Baik, apa itu nasikh dan mansukh? Silakan Bapak Engkus untuk bisa membaca tentang definisinya dalam bahasa Arab ini yang ada di layar. Silakan dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An-naskhu ta'rifuhu an-naskhu lugatan al-izalatu wan naqlu wastilahan raf'u hukmi dalilin syar'iyyun aw lafzihi bidalilin minal kitabi was sunnah Oke, baik. wal Ahsan, barakallahu fikum. Oke, cukup. Ta'rifuhu, definisi. Ya. Apa itu nasakh? An-naskhu lughatan al-izalatu wan naqlu. Ya. Al-izalah berarti menghapus. Ya, dari kata azala yuzilu izalatan. Ya. Menghapus. Dan an-naqlu, naqala yanqulu, memindahkan. Ya. Secara bahasa an-naskhu bermakna al-izalatu wan naql, menghapus dan memindahkan. Oke, ya, menghapus dan memindahkan. Menghapus ya seperti ketika seorang menulis di papan tulis, ya, entah dengan spidol ataupun dengan kapur, kemudian menghapusnya, ya. Dia menghapusnya. Itu namanya al-izalah. Kemudian an-naqlu artinya memindahkan, ya, memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan satu kitab dari meja ke meja yang satunya, atau dari kursi ke meja, ya. Itu namanya an-naqlu, memindahkan satu barang dari satu titik ke titik yang lain, ya. Jadi bisa bermakna al-izalah dan juga bisa bermakna an-naqlu, ya, memindahkan. Dan definisi yang dipakai dalam usul fikih, an-naskhu yaitu al-izalah. Adapun an-naqlu maka ini tidak dipakai, ya. Jadi fokusnya nanti di sini adalah tentang penghapusan suatu hukum, ya. Jadi nasikh dan mansukh berkutat atau berbicara seputar tentang menghapus suatu hukum kemudian menggantinya dengan hukum yang lain. Oke. Disebutkan dalam definisinya secara istilah menurut ulama usul fikih, an-naskhu yaitu raf'u hukmi syar'i dalilin syar'iyyin aw lafzihi bidalilin minal kitabi was sunnah. Mengangkat atau menghapus, ya, hukum suatu dalil syar'i, ya, atau lafadznya dengan dalil lain dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Menghapus hukum suatu dalil syar'i, ya, atau lafadznya, ya. Yang dihapus bisa hukumnya atau bisa lafadznya. Dihapusnya dengan dalil Quran dan Sunnah yang lain. Oke. Kita ambil contoh tentang tahrimul khamr, ya. Contohnya tentang marahil atau fase-fase pengharaman khamr, ya, alkohol dalam sejarah, ya, sejarah Islam, ya. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamr itu adalah minuman yang sangat populer, yang berharga, ya, yang dijadikan sebagai sebuah komoditas utama, ya, penduduk Yasrib atau Madinah kala itu, ya, sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, ya. Orang-orang Madinah sebelumnya mereka adalah para petani, ya, para petani. Mereka menanam kurma,
juga menanam anggur. Ya. Salah satu produk turunan dari kurma dan anggur yang mereka tanam ya adalah khamar. Dan khamar ini adalah barang komoditas yang berharga ketika itu. Nilainya tinggi ya dan juga menjadi salah satu sumber utama dari ekonomi orang-orang Madinah kala itu ya. Mereka produksi khamar, mereka jual ke daerah-daerah yang lain. Oke, dan orang-orang Arab kala itu sangat menggemari Homer, ya. Terutama ketika pesta-pesta, entah itu pesta pernikahan atau perayaan agama-agama tertentu, ya, perayaan mereka, mereka senantiasa menghidangkan Homer, ya, ya untuk para tamu-tamunya. Ya, jadi sangat erat Homer ini dengan orang-orang Arab jahiliyah kala itu. Ya, maka Islam datang untuk menghapus kebiasaan buruk itu. Ya. Berhubung khamar ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi orang-orang Arab, maka sangat susah untuk dihilangkan. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla ya, menurunkan ayat-ayat tahrimul khamr itu secara tadarruj ya, berangsur-angsur. Ya, tidak langsung Allah katakan khamr itu haram ya, tapi di situ ada fase-fase tertentu. Baik. Dan di antaranya ya, di antara fase-fase tersebut ya, yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla, sebentar saya carikan dalam surat An-Nahl ayat 67 ya, surat An-Nahl ayat 67 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Ya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla sudah memberikan isyarat bahwasannya khamr itu bukanlah rezeki yang baik. Ya, di sini Allah katakan sakaron wa rizqan hasana. Minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Allah sudah memberikan isyarat, berarti artinya minuman yang memabukkan itu bukanlah rezeki yang baik. Ya, di sini ada waw dan salah satu dari faedah waw di sini adalah waw al-mufaraqah untuk memisahkan antara atof dan ma'tufnya. Di situ ada sakaron ma'tuf wa rizqon hasana atofnya. Di sini wawunya juga berfungsi sebagai mufaraqah, pembeda. Pembeda antara sakaron dan rizqon hasana. Minuman memabukkan dan rizqon hasana, rizki yang baik. Allah sudah memberikan isyarat bahwasanya khamr itu memabukkan dan bukan dari bagian rezeki yang baik. Ya, kemudian Allah tutup ayat itu, Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Ya, sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ya, artinya di sini Allah apa namanya memberikan kesempatan bagi orang-orang Arab untuk berpikir terlebih dahulu tentang khamar. Ya, Allah nggak langsung menurunkan bahwasanya ini haram. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat ini memabukkan, ini rezeki yang baik. Khamar bukan rezeki yang baik. Silahkan kalian pikirkan. Ya, silahkan kalian pikirkan matang-matang dan ambillah hal yang paling baik. Ya, hal yang paling baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat berikutnya tentang yang lebih sedikit lebih tegas yaitu menimbang manfaat dan mudarat ya. Di sini Allah Azza wa Jalla mulai mengetuk logika umat Islam dengan menyatakan bahwasannya meskipun ada manfaat secara ekonomi ataupun kesenangan sesaat, dosa dan kerusakan khamr itu jauh lebih besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Kul fihima ismun kabirun. Ya. Allah katakan kul fihima ismun kabirun. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar.
wa manafi'u linnas, dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Kemudian Allah katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Allah sedikit lebih tegas di sini. Ya. Dosa keduanya ini lebih besar daripada manfaat dari khamar dan judi. Kerusakan, ya, mafsadat, ya, kerugian dan dosa itu semuanya lebih besar daripada manfaat yang didapatkan dari khamar dan judi itu. Ya, jadi Allah sedikit lebih tegas di sini. Ya, sekaligus ya mengetuk logika umat Islam kala itu. Sebelumnya diberikan isyarat, kemudian diberikan alasan yang masuk akal. Ya. Jadi para sahabat yang mulai berpikir, yang mulai sadar, maka mereka mulai menghentikan dari minum khamr. Mulai menghentikan dari produksi, mulai tidak lagi menjual khamr. Ya. Walaupun masih ada segelintir dari beberapa sahabat ya yang masih mengkonsumsi khamr ataupun menjualnya. Ya, karena memang tidak didapatkan dalil yang tegas di sini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melarang secara terang-terangan. Ya. Nah, kemudian turunlah ayat yang ketiga surat An-Nisa ayat 43, larangan waktu terbatas untuk mengkonsumsi khamar yaitu ketika mendekati salat. Tahap ini mulai mempersempit ruang gerak peminum khamar. Allah melarang mengkonsumsinya jika waktu salat sudah dekat agar mereka tidak mabuk saat menghadap Allah. Ya. Hal ini secara langsung Hal ini secara tidak langsung melatih orang untuk berhenti minum di pagi, siang, dan sore hari ya. Karena kalau pagi ya waktunya orang bekerja ke sawah berdagang, nggak mungkin dia minum-minum dulu. Di siang hari ya waktunya mau sholat zuhur dan waktunya mau sholat asar. Karena pengaruh khamar itu biasanya beberapa jam ya, bisa 4 jam dan seterusnya. Kemudian sore hari, oh nanti ada sholat maghrib, maka nggak dulu minum khamurnya. Ya, sehingga mempersempit waktu konsumsi khamar dari 24 jam hanya menjadi ketika setelah sholat isya saja. Ya, jadi yang sebelumnya orang-orang terbiasa minum di bebas waktunya, Allah Azza wa Jalla mempersempit waktu itu hanya pada malam hari. Ya, ketika mau waktu sholat atau waktu bekerja, nggak mungkin mereka minum khamar. Allah katakan di sini dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, waktu sholat ada zuhur, ya ada asar, maghrib, dan isya. Ya, sebelum waktu ini mereka nggak mungkin untuk minum khamar ya. Jadi mereka mungkin minumnya pada isya. Pada isya mereka bisa minum, mabuk 4 jam, kemudian tidur, kemudian subuh bisa mereka bangun lagi. Oke. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat 90 dari surat Al-Maidah yang berisi pengharaman secara total dan tegas, dan ini adalah tahap terakhir di mana khamar dinyatakan haram secara mutlak dalam segala waktu dan kondisi, ya, serta kemudian disebut sebagai perbuatan syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ya, di sini Allah secara tegas katakan jauhilah. Jadi tidak hanya sebatas jangan minum, tetapi juga jauhi hal-hal yang mengarahkan kepada khamr, mengarahkan kepada judi, mengarahkan kepada ya mengundi nasib dengan anak panah dan sejenisnya termasuk bagian dari judi. Ya Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk tinggalkan itu jauh-jauh. Musnahkan segala hal-hal yang berkaitan dengan khamr. Ya, gentong-gentongnya pecahkan ya. Maka ketika itu para sahabat segera memerintahkan untuk menumpahkan ya gentong-gentong yang berisi khamr dan kemudian memerintahkan untuk dihancurkan gentong-gentong
tersebut. Ya. Sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, lorong-lorong kota Madinah ketika itu dipenuhi oleh ya banjir khamar yang mereka simpan. Oke, ya Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk segera jauhi, ya, buang, musnahkan barang-barang tersebut. Itu adalah perbuatan syaitan. Bertaubatlah supaya kalian menjadi hamba-hamba yang beruntung. Oke, itu tadi adalah contoh dari nasikh dan mansukh, ya. Contoh dari nasikh dan mansukh. Yang sebelumnya Allah Azza wa Jalla tidak katakan haram, kemudian Allah katakan itu sebagai sesuatu yang haram. Ya. Ingat bahwasanya di sini Allah tidak secara tegas mengatakan itu halal, hanya saja Allah katakan itu bukan sesuatu yang baik, itu bukan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla izinkan. Ya. Allah telah memberikan isyarat-isyarat. Jadi dari awal memang Allah Azza wa Jalla tidak katakan ini halal dan baik. Ya. Dari awal katakan Allah memberikan perbedaan bahwasanya ini adalah apa namanya rezeki yang baik, ini adalah minuman yang memabukkan. Ya. Kemudian tadi apa namanya Allah Azza wa Jalla katakan di fase yang kedua, di situ ada dosa, ya. Di situ ada dosa yang lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah katakan janganlah kalian mabuk, ya, ketika masuk waktu salat, ya. Dari awal Allah Azza wa Jalla sudah memberikan isyarat bahwasanya ini bukan merupakan sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang halal dan bermanfaat. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak katakan secara tegas ini haram. Oke. Kemudian Allah Azza wa Jalla ubah hukum-hukum tadi, ya, yang sifatnya tadi isyarat-isyarat tadi, kemudian Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwasannya khamar itu adalah haram. Oke, itu adalah contoh dari nasikh dan mansukh. Baik. Mengubah hukum bisa menjadi wajib menjadi mubah, mubah menjadi haram dan lain semacamnya. Insya Allah nanti akan kita paparkan beberapa contoh-contoh yang lain dari nasikh dan mansukh. Oke. Bukan termasuk nasikh jika hukumnya hilang karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang. Contohnya gugurnya kewajiban zakat karena harta tidak mencapai nisab, maka ini bukan nasakh, ya. Orang yang nggak punya harta, ya, nggak punya harta yang banyak, maksudnya, ya, maka dia tidak wajib zakat, ya. Ini bukan nasakh, ya. Orang yang tidak wajib zakat itu bukan berarti zakat nggak atau zakat itu dihapuskan bagi orang itu, ya. Bukan berarti zakat itu dihapuskan dari orang itu. Ya. Orang itu nggak wajib zakat karena memang hartanya tidak mencapai nisab. Baik. Kemudian gugurnya kewajiban sholat karena haid, ya ini juga bukan nasah. Ini juga bukan nasah. Ya. Jadi nasah itu, ya, adalah hukum yang dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan karena tidak terpenuhinya syarat dan juga bukan karena adanya penghalang. Oke, contoh tidak terpenuhinya syarat yaitu ini harta yang tidak mencapai nasab, adanya penghalang yaitu karena haid. Ya, haid bagi wanita maka dia tidak salat. Ya, ini bukan nasab tapi karena faktor luar. Baik. Kemudian yang dihapus apa itu nasakh? Nasakh itu kan tadi hapus, ya, menghapus sebuah hukum. Ya, tidak dia juga tidak hanya hukum saja yang dihapus, ya. Bisa hukumnya, lafadznya atau keduanya sekaligus. Ya, nanti akan kita bawakan contoh-contohnya. Jadi yang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran itu bisa hukumnya, bisa lafadznya atau hukum dan lafadznya sekaligus. Sumber nasakh hanya bisa dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa dengan ijma dan qiyas. Ya, jadi nasakh itu adalah wahyu, ya. Untuk menghapus sebuah hukum, ya, maka itu harus dari wahyu. Wahyu yang bisa langsung dari Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Quran, atau wahyu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke.
Kemudian kita masuk ke poin berikutnya tentang hukum nasakh. Nasakh itu mungkin atau tidak, ya. Mungkinkah Allah Azza wa Jalla menurunkan sebuah hukum, kemudian Allah Azza wa Jalla ya apa namanya merevisi hukum tersebut, ya. Ini menjadi pertanyaan bagi beberapa kelompok Islam seperti golongan Mu'tazilah. Jadi mereka apa namanya berpikir dan berkata, ya, apakah Allah merevisi hukum, merevisi hukum, ya. Jika Allah Azza wa Jalla Maha Alim, Maha Hakim, ya, Maha mengetahui dan Maha bijaksana, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh semua orang dari awal hingga akhirnya. Kenapa Allah Azza wa Jalla perlu untuk merevisi hukum? Ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla perlu merevisi hukum? Ya, ini menjadi pertanyaan bagi banyak golongan kaum muslimin seperti golongan Mu'tazilah, ya. Golongan Mu'tazilah mereka bertanya-tanya tentang hal itu. Kenapa Allah Azza wa Jalla merevisi hukum? Apakah Allah Azza wa Jalla tidak tahu? Ya. Apakah Allah Azza wa Jalla tidak tahu apa yang akan terjadi nanti? Apakah Allah Azza wa Jalla hanya tahu yang terjadi saat ini saja, adapun nanti di masa depan Allah tidak tahu? Ya. Maka para ulama Islam, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya boleh, ya, bagi Allah Azza wa Jalla untuk merevisi hukum. Ya, dan ini boleh hukumnya, boleh hukumnya. Secara akal ini mungkin, ya, karena Allah Azza wa Jalla adalah Rabb, sang pemilik hukum, dan Dia berhak untuk menetapkan hukum sesuai dengan hikmahnya. Ya, secara logika tidak ada yang menghalangi seorang pemilik untuk memerintahkan hambanya sesuai kehendaknya. Ya, orang punya budak, ya. Katakanlah dia memerintahkan budaknya untuk mengerjakan perbuatan A, ya. Misalnya beri makan ternak, ya. Kemudian apa namanya? Tuannya mengatakan, sudah nggak usah beri makan ternak, ya ambil air saja, ya ambil air saja dan seterusnya, ya itu boleh-boleh saja, ya bagi seorang tuan berkata kepada budaknya untuk memerintahkan perintah A kemudian diganti perintah B diganti perintah C, itu boleh-boleh saja, ya karena Allah Azza wa Jalla adalah sang pemilik hukum dan Allah Azza wa Jalla menurunkan hukum itu sesuai dengan hikmah, ya. Selain itu, hukum juga bisa berubah sesuai dengan waktu, kondisi, dan kemaslahatan manusia. Apa yang maslahat di hari ini belum tentu maslahat di waktu yang lain, ya. Seperti tadi di apa namanya tentang tahrimul khamr di awal awal Allah Azza wa Jalla tidak langsung menurunkan ayat tentang tahrimul khamr, ya karena maslahatnya apa namanya tidak mungkin langsung melarang kaum muslimin ketika itu untuk menumpahkan khamr karena mereka masih sangat bergantung dengan khamr itu dalam beberapa jamuan, beberapa pesta-pesta walimah, mereka masih sering mengandalkan khamr. Dan juga mereka masih menjadikan khamr sebagai salah satu pemasukan rutin, ya, keuangan mereka, ya. Kalau langsung dilarang, ya maka nanti mereka akan kehilangan salah satu pendapatan terbesar mereka dari jualan khamr, ya. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan itu secara berangsur-angsur. Ya, jadi orang-orang yang mulai berpikir, ya, tentang bahwasanya khamar itu nggak baik, mereka akan berangsur-angsur meninggalkan khamar itu, kemudian mengganti dengan produk yang lain, dengan produk-produk turunan yang lain. Yang sebelumnya anggur dan kurma dijadikan khamar, mereka jadikan kismis, mereka jadikan apa namanya kurma kering dan segala macamnya, yang memang bisa dijadikan sebagai komoditas turunan berikutnya, ya. Jadi anggurnya tidak langsung dijadikan khamar tapi dijadikan sebagai kismis. Ya, kemudian kismisnya juga masih bisa dijual, ya dan nilainya pun juga eh, lumayan ketika itu walaupun tetap di bawah khamar. Ya. Tapi di situ kaum muslimin mulai, ya, bergerak dari satu sektor bisnis menuju bisnis yang lain secara berangsur-angsur supaya, ya, dan apa namanya maslahatnya itu yaitu supaya ekonomi mereka tidak langsung runtuh. Itulah salah satu maslahat yang ada atau yang bisa didapatkan dari pengharaman khamar secara berangsur-angsur, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla melihat kemaslahatan manusia kala itu. Oke.
Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menegaskan bahwasanya Allah memang menasakh beberapa ayat dan menggantinya dengan ayat yang lain. Allah sendiri yang berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa darinya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Artinya Allah Azza wa Jalla memang mengakui ya bahwasanya memang ada ayat-ayat yang kami hapus ya. Ada memang ayat-ayat yang kami hapus, kemudian kami ganti dengan yang lebih baik, ya, atau yang semisal, ya. Ayat yang sebelumnya mungkin tidak tegas mengatakan khamar itu haram. Kami ganti ayat itu dengan ayat yang lebih tegas, ya, bahwasanya khamar itu haram, ya, dan itu lebih baik, ya, lebih baik ayat itu hukumnya lebih baik bagi manusia. Jadi kesimpulan dari Al-Baqarah 106 ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memang mengakui ada ayat-ayat yang dihapus. Ya, dan ijma kaum muslimin, ijma para ulama Islam, memang ada beberapa ayat-ayat yang sudah tidak diamalkan lagi. Ya. Jadi Al-Quran ya, dari 6.000 lebih ayat yang ada dalam Al-Quran, 114 surat, ya, ada beberapa ayat yang sudah dihapuskan hukumnya, yang sudah tidak dijalankan lagi, ya, seperti tadi apa namanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, ya, kalau ada yang bertanya tentang khamr, ya, kita tidak boleh menjawab dengan ayat itu, ya, kan ayat itu tadi mengatakan khamr itu ada manfaatnya dan ada mafsadatnya, ya. Maka kemudian ketika sudah turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun minamana syaitan, kita tidak boleh beristidlal atau menggunakan ayat yang tadi kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, kemudian kita munculkan lagi sebagai upaya untuk pelegalan khamr, ya. Jadi jangan sampai ada ulama ataupun cendekiawan-cendekiawan muslim yang buruk yang kemudian mengambil ayat itu kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas sebagai upaya untuk melegalkan atau semi melegalkan peredaran khamr. Ya, jangan sampai ada orang, ya, entah itu ustadz, entah itu cendekiawan muslim, menggunakan ayat itu kembali kemudian dijadikan sebagai pembenaran untuk pelegalan distribusi khamr. Ya, jangan sampai digunakan sebagai ayat pelegalan. Oke, ya, jadi beberapa ayat memang tidak boleh lagi untuk diamalkan. Ya, tidak boleh lagi atau tidak bisa lagi untuk diamalkan, ya. Dan sudah Allah Azza wa Jalla ganti dengan ayat yang lebih baik, yang lebih maslahat daripada ayat-ayat yang tadi. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-ana khafafallahu ankum. Sekarang Allah Azza wa Jalla ringankan kalian ini dalam ayat yang lain. Fal-ana basyirhunna juga contoh yang lain. InsyaAllah nanti akan kita bawakan contohnya. Dalil yang berikutnya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dahulu, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ya. Maka sekarang berziarahlah. Ya, ketika di fase Mekah, ya, ketika itu masih kental dengan kesyirikan, kental dengan meminta-minta kepada kuburan, kepada berhala, kepada patung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk ikut-ikutan seperti itu. Salah satunya adalah ziarah kubur. Ya, karena ziarah kubur yang kental di kala itu adalah dengan meminta kepada para penghuni kubur itu. Ya, ya fulan, ya fulan, tolong kami, ya fulan, tolong kami. Ya, maka Nabi melarang para sahabat untuk ziarah kubur, ya, karena memang dominan orang ziarah kubur ketika itu adalah meminta kepada penghuni kubur. Ya, supaya tidak tasyabbuh, tidak terpengaruh dengan orang-orang musyrik, Nabi melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Kemudian ketika fase Madinah, ya, ketika fase Madinah, ketika orang-orang sudah banyak yang memeluk Islam, ya, akidah para sahabat sudah semakin kuat, maka Nabi katakan fazuruha. Oke, sekarang akidah kalian sudah kuat, sudah jarang atau sudah di kota Madinah nggak ada lagi orang yang meminta-minta kepada kuburan, maka sekarang berziarahlah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat.
Ya, jadi memang ada manfaat dari ziarah kubur ya yang sangat ditekankan dalam Islam yaitu untuk membuat seorang menjadi teringat akan kematian, teringat akan akhirat, kemudian akhirnya dia menjaga perilakunya dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah Azza wa Jalla izinkan. Oke. Kemudian poin berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa yakum, hal-hal yang tidak bisa dinasakh ya. Hal-hal yang tidak mungkin atau tidak bisa untuk dinasakh, tidak mungkin bisa dihapus. Yang pertama adalah khabar atau berita. Berita tentang masa lalu ataupun berita tentang masa depan. Ya, ayat-ayat yang berbicara tentang itu tidak mungkin untuk dihapuskan. Ya. Misalnya apa namanya ayat-ayat berbicara tentang hari kiamat. Ya. Kita syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat ya matahari digulung kemudian apa langit-langit pecah ya kemudian bintang berjatuhan itu berita-berita tentang hari kiamat dan berita itu tidak mungkin dihapus ya informasi tentang hari kiamat yang akan terjadi tidak mungkin dihapus. Karena nasakh hanya terjadi pada hukum. Jika suatu berita itu dinasakh, berarti salah satu berita itu dusta. Ya. Berarti itu menunjukkan kedustaan atau mungkin bahkan kejahilan bagi apa namanya sang penuturnya. Ya. Dan itu mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Ya. Dusta ataupun jahil itu mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Pengecualian jika bentuknya berita tapi maknanya perintah, maka bisa dinasakh. Contohnya, minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya, tapi kalau berita yang bermakna perintah, contohnya ini, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, maka akan mengalahkan 200 orang. Oke. Maksudnya adalah bahwasanya dulu isyruna jika ada 20 kaum muslimin berhadapan dengan 200 kafir, maka tidak boleh lari, tidak boleh berpaling atau meninggalkan medan perang. Ya. 20 muslim ya, lawan 200 kafir, 1 banding 10. Ya. Jadi dulu di awal-awal kalau musuhnya jumlahnya hanya 10 kali lipat, ya tentu saja ini jumlah yang mustahil untuk dihadapi. Ini mustahil untuk dihadapi 20 lawan 200 atau 1 lawan 10 ya kita saja nggak mungkin satu orang melawan 10 orang ya paling mentok kita 1 lawan 2 ya. Di awal-awal ini merupakan ujian yang berat bagi kaum muslimin ya. Kalau musuhmu hanya 10 kali lipat dari jumlah kalian, kalian wajib berperang sampai titik darah penghabisan ya walaupun nanti kalian hancur semuanya. Walaupun kalian meninggal semuanya, nggak boleh untuk berpaling, tidak boleh kabur dari medan perang, entah itu secara uh, langsung ataupun melalui taktik-taktik tertentu, ya, entah pukul mundur tidak boleh, ya, harus maju terus walaupun itu mengorbankan nyawa kalian sendiri. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan al-ana khaffafallahu ankum ma'alima anna fikum dha'fa fa'ayyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sekarang Ta'ala telah meringankan kalian dan Dia mengetahui bahwa kepada kalian ada kelemahan. Maka jika ada 100 orang yang sabar maka mereka akan mengalahkan 200 orang. Oke. Kemudian Allah katakan kalau ada 100 muslim ya, maka dia wajib menghadapi 200 kafir. Artinya 1 banding 2. Ya. Kalau 1 banding 2 maka tidak boleh lari. Ya. Tidak boleh lari. Jika lebih dari itu, maka gunakan taktik pukul, kemudian hit and run. Ya. Istilahnya hit and run. Ya. Pukul mundur sampai apa namanya mereka nggak bisa mengejar lagi dan itu digunakan oleh Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah ya ketika itu jumlah kaum muslimin ada sekitar 3.000 melawan 200.000 ya. Di perang Mu'tah 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 dan ini jumlah yang sangat tidak masuk akal ya hampir 1 banding 100 dan itu secara logika tidak mungkin menang maka kemudian Khalid bin Walid menggunakan taktik hit
and run ya. Pukul kemudian mundur, pukul, mundur, pukul, mundur begitu terus sampai kemudian dibawa ke padang pasir dan akhirnya orang-orang Romawi mereka tidak mau mengejar lagi. Oke. Jadi kalau 1 banding 2 tidak boleh lari. Kalau lebih dari itu, jumlah orang kafir lebih dari itu 10 kali lipat, 5 kali lipat, 100 kali lipat, maka boleh lari tapi dengan menggunakan taktiknya. Menggunakan taktik-taktik tertentu. Tidak langsung mundur ya, tapi gunakan taktik untuk mengecoh lawan. Oke. Ini menunjukkan awalnya ayat 1 lawan 10, kemudian 1 lawan 2. Ya, terjadi nasakh peringanan hukum. Oke. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang tidak mungkin untuk dinasakh juga adalah hukum-hukum yang mengandung maslahat di setiap zaman dan tempat. Tidak mungkin dinasakh seperti pokok-pokok agama tentang tauhid, ya, tentang mana tadi? Tentang tauhid, iman, pokok-pokok ibadah, akhlak, kejujuran, kehormatan, kedermawanan, keberanian, semua itu tidak mungkin dihapus karena maslahatnya bersifat universal dan abadi. Ya. Hal-hal tentang akidah dan akhlak tidak mungkin dihapus. Sebaliknya tidak mungkin pula dihapus larangan terhadap keburukan yang selalu buruk di setiap zaman dan tempat seperti syirik, kufur, akhlak buruk, dusta, kefajiran, kikir, pengecut dan semacamnya karena seluruh seluruh syariat bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menolak kerusakan. Baik. Yang berikutnya tentang syarat-syarat nasakh. Ya, kita tidak boleh sembarangan mengatakan suatu ayat itu mansukh sudah dihapus. Tidak boleh sembarangan mengatakan suatu ayat itu tidak apa namanya tidak diamalkan lagi. Ya, karena itu berarti melazimkan bahwasanya Al-Quran ini ada yang tidak diamalkan. Ya, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dan seluruh Al-Quran adalah diamalkan ya bisa untuk diamalkan hukum asalnya semua ayat itu bisa diamalkan ya wajib untuk diamalkan kecuali ada beberapa ayat-ayat yang memang dimansukhkan ya sekali lagi semua ayat di dalam Al-Quran hukum asalnya adalah wajib untuk diamalkan ya kecuali ayat-ayat yang sifatnya mansukh ya dan untuk menentukan suatu ayat itu mansukh maka ini syaratnya harus ketat ya. Tidak bisa kita serampangan mengatakan suatu ayat itu mansukh karena itu berarti menunjukkan bahwa Quran itu sia-sia atau ayat itu sia-sia ya. Ta'alallahu an dzalik. Allah Maha Suci dari kesia-siaan. Tidak mungkin Allah menurunkan suatu ayat yang sia-sia. Baik. Oke, syarat-syarat sebuah ayat, suatu ayat itu apa namanya? Syarat-syarat suatu ayat itu mansukh. Pertama, memang tidak bisa dikompromikan. Ya, tidak bisa digabungkan. Jika ada pertentangan suatu ayat mengatakan halal dan ayat yang lain mengatakan haram, ya, dan ini saling bertolak belakang dan tidak bisa dikompromikan, maka itu merupakan indikasi bahwasannya ayat itu mansukh. Salah satunya dihapuskan. Ya. Jika masih bisa dikompromikan, jadi jika masih bisa digabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka tidak boleh langsung dihukumi nasakh. Ya. Dan ini harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama, pendapat para mereka. Yang kedua, diketahui mana yang datang belakangan. Ya, jadi ya, kan ada timelinenya ya, ada garis waktunya. Ayat yang dahulu atau yang duluan turun itu nanti akan dihapus oleh ayat yang datang belakangan. Contohnya tadi ayat tentang tahrim al-khamr ya. Ayat yang mengatakan bahwasanya apa namanya la taqrabus sholata wa antum sukara itu datang duluan ya. Kemudian baru yang datang terakhir adalah ayat innamal khamru titik-titik wa rijsun min amal syaitan dan seterusnya. Baik. Dan cara mengetahui bahwasanya suatu ayat itu datang belakangan itu bisa dengan nas itu secara langsung atau sharih.
Ya, contohnya seperti hadis riwayat Muslim, kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk menikah mut'ah dan sekarang Allah mengharamkannya sampai hari kiamat. Mut'ah itu adalah kawin kontrak. Ya, kawin kontrak misalnya 3 bulan atau 2 minggu dan seterusnya. Ya, dalam jangka waktu tertentu dan disepakati oleh dua belah pihak, ya. Laki-laki menikahi wanita selama dua belah pihak. Tentu saja ini harus ada timbal baliknya, entah itu manfaat, harus saling menurunkan manfaat, ya. Perempuan nanti dapat mahar, laki-laki dapat manfaat dari situ. Dan itu biasanya digunakan eh, di zaman itu, ya, ketika safar jauh, ya, ketika safar jauh. Ya, dan para sahabat tidak membawa istri mereka, maka mereka akan menikahi wanita penduduk setempat dengan mut'ah atau dengan kontrak waktu tertentu. Nah, jadi mungkin ada sebagian mereka yang singgah di sebuah desa selama seminggu untuk istirahat, dan mereka butuh, ya, untuk melambatkan syahwatnya. Mereka nikah secara kontrak dengan wanita itu, tentu saja dengan membayar mahar yang semisal, ya. Jadi sama-sama diuntungkan di situ. Ya, dan itu ada di zaman dulu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengharamkan nikah mut'ah. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Allah mengharamkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Ya, karena nikah mut'ah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Yang mana tujuan pernikahan adalah untuk membangun sebuah keluarga, untuk keturunan, ya, bersama sampai akhirat, dan nikah mut'ah tidak ada tujuan-tujuan dari itu. Hanya untuk bersenang-senang saja, ya. Kemudian setelah itu ditinggalkan, maka ini menyalahi tujuan dari pernikahan itu, dan Allah Azza wa Jalla kemudian menghapuskan hukum tersebut, ya, menghapuskan hukum tersebut. Oke. Oke, itu adalah Nabi yang mengatakan secara langsung. Kemudian bisa juga keterangan para sahabat tentang adanya nasikh dan mansukh. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim, kana fima unzila minal Qur'ani 'ashru radha'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Dahulu termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah 10 kali susuan yang diketahui menjadi sebab mahram, kemudian dinasakh menjadi 5 kali susuan, ya. Jadi saudara sepersusuan untuk awal mulanya menjadi saudara sepersusuan adalah 10 kali susuan, ya. 1 kali sampai kenyang tidur, kemudian bangun menyusu lagi, kenyang tidur, kemudian berikutnya sampai 10 kali, ya, baru menjadi mahram bagi ibu susuannya, ya. Dan ini lumrah di zaman dahulu untuk menitipkan anak kepada ibu susuan. Awalnya 10 kali susuan menjadi mahram, kemudian turun menjadi 5. Nah, dan ini para sahabat, ya, menyaksikan hal tersebut dan meriwayatkan hal itu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah cara kita mengetahui suatu ayat itu mansukh adalah dengan sejarah atau tarikh atau asbabun nuzul. Kita cek asbabun nuzulnya, riwayat-riwayatnya. Salah satunya adalah firman Allah, Al-ana khafafallahu ankum. Kata al-an menunjukkan datang belakangan, dan yang lain-lainnya, ya, yang menunjukkan bahwasanya suatu ayat itu turun belakangan. Bisa dengan asbabun nuzulnya atau dengan teks ayat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat nasakh, ya. Nasikh harus sahih atau terbukti kuat, ya. Jadi misalnya ada ayat Quran atau hadis, ya, kita katakanlah sebuah hadis yang mansukh, yang dihapuskan, yang bisa menghapuskan hukum hadis ini, ya, kalau tidak hadis yang semisal, ya, hadis sahih hanya bisa dihapuskan oleh hadis yang sahih juga, ya, atau yang lebih kuat, ya, atau yang lebih kuat yaitu dengan ayat Quran, ya, ayat Quran. Ya, hadis sahih hanya bisa dihapus oleh hadis yang sahih atau ayat Quran. Hadis sahih tidak mungkin dihapus oleh hadis hasan misalnya. Karena derajat hasan itu di bawah hadis sahih.
Nggak mungkin hadis Hasan menghapus hadis yang sahih. Oke. Dan pendapat ulama jumhur, nasih harus lebih kuat daripada mansukh. Mutawatir tidak bisa dinasih dengan ahad. Pendapat yang lebih kuat rajih tidak syariat lebih kuat karena yang dinasih adalah hukum bukan tingkat kekuatan riwayat semata. Oke, ala kulli hal ya, kembali ke tadi contohnya hadis sahih hanya bisa dihapuskan oleh hadis sahih atau dengan ayat Quran. Ya, hadis sahih nggak mungkin dihapuskan oleh hadis hasan apalagi hadis yang dhaif. Ya, apalagi hadis yang dhaif. Kemudian pembagian nasakh, ya, pembagian nasakh. Dilihat dari yang dinasakh, hukum dihapus lafaz tetap. Ya, jadi yang dihapus di sini adalah hukumnya. Yang dihapus adalah hukumnya. Contohnya firman Allah, "Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain." Ayatnya masih ada di Quran ya. Al-Anfal ayat 65 masih kita bisa buka, masih bisa kita baca. Tetapi ya, ayat ini sudah tidak diamalkan. Yang diamalkan adalah ayat berikutnya ya. Ana khafafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabirun yaghlibu mi'atain. Oke. Kenapa ayat ini nggak dihapus saja? Ya, karena hikmahnya adalah supaya kita tahu sejarahnya, supaya kita tetap membacanya dan dapat pahala tilawah, ya, tilawah Al-Quran dan mengingatkan umat tentang proses turunnya syariat. Kemudian yang kedua, jenis-jenis nas adalah yang dihapus itu ayatnya tetapi hukumnya tetap. Yang dihapus adalah ayatnya dan hukumnya tetap. Contohnya adalah ayat rajam. Ayat rajam dalam sebuah kitab tafsir disebutkan di situ Allah Azza wa Jalla berfirman asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Asy-syaikhu wasyaikhatu, ya, orang tua laki-laki dan juga orang tua perempuan jika mereka berzina maka rajamlah mereka secara total sampai meninggal. Asy-syaikhu di sini adalah orang tua, maksudnya adalah orang yang sudah menikah. Wasyaikhatu, wanita yang tua, maksudnya adalah wanita yang sudah pernah menikah dengan ikatan yang sah. Kemudian jika mereka berzina dengan wanita yang lain, dengan lelaki yang lain, maka hendaknya mereka dirajam. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, ya, dulu ada ayat rajam yang diturunkan. Kami membacanya dan memahaminya, yaitu ayat-ayat tadi, asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjuhum battah. Dan hukum rajam itu benar dalam kitab Allah. Ya. Hukum rajam tetap berlaku walaupun ayatnya sudah dihapuskan. Hikmahnya adalah untuk menguji keimanan kaum muslimin dan akan tetap apakah tetap menjalankan hukum walaupun lafadznya tidak ada di mushaf. Berbeda dengan Yahudi yang menyembunyikan hukum rajam. Oke. Kemudian yang ketiga adalah hukum dan lafadz sama-sama dihapus, yaitu tentang ayat yang berbicara tentang 10 susuan dinasahkan menjadi 5 lalu kemudian dihapus. Ayat itu tadi semuanya dihapuskan, ya. Hukumnya hilang, lafadznya pun juga hilang ya. Yang 10 susuan yang tadi disebutkan karena fima unzila asyru rada'atin ma'lumatin yaharrimna thumma nasihna bi khamsin ma'lumat. Oke. Jadi ayat tentang 10 susuan itu juga sudah dihapuskan. Kemudian yang berikutnya, masih ada, oke, tinggal 2 poin lagi. Pembagian nasikh dilihat dari sumber nasikhnya. Ya, bisa Quran dihapus dengan Quran, Quran bisa dihapus juga dengan sunnah, walaupun ini nggak ada contoh yang qat'i. Sunnah bisa dihapus dengan Quran. Ya, ini kemungkinannya. Quran bisa dihapus dengan Quran, bisa, boleh. Quran bisa dihapus dengan sunnah, ini juga mungkin, ya, walaupun nggak ada contohnya. Sunnah bisa dihapus dengan Quran. Ya, contohnya adalah tentang perubahan arah kiblat. Ya, ketika awal-awal hijrah ke Madinah, ya, kiblat itu diubah ke Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis untuk ta'liful qulub Yahudi. Ya, untuk melunakkan hati orang-orang Yahudi Madinah ketika itu. Ya, kaum muslimin diminta sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian, ya, apa namanya?
Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimin untuk kembali menghadap kiblat ketika salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sebelumnya hadap Baitul Maqdis berdasarkan sunnah Nabi yang memerintahkan para sahabat, kemudian dihapus dengan Al-Quran. Oke, contoh yang keempat, sunnah dihapus dengan sunnah, yaitu apa namanya? Contohnya di sini, kuntu nahitukum 'anil nabidhi fil awqiyah fashribu fi ma syi'tum wa la tashrabu muskira. Dulu aku melarang kalian minum nabid dalam wadah tertentu. Sekarang minumlah pada wadah apa saja, tetapi jangan minum yang memabukkan. Dulu nabid itu dibuat dalam tempat seperti labu, ya, ada buah labu yang kemudian dikosongkan dan dikeringkan, kemudian mereka masukkan, ya, apa namanya, bisa digunakan untuk menyimpan air, maka mereka kemudian memasukkan kurma, kemudian ditambah dengan air di dalam labu tersebut, kemudian disimpan, ya, selama 3 hari kurang lebih, kemudian, ya, buah labu tadi akan mengubah air dan kurma menjadi terfermentasi sehingga menjadi memabukkan. Oke, ya, jadi untuk membuat nabit itu tidak bisa sembarang wadah, hanya wadah-wadah tertentu, ya, seperti tadi buah labu yang kering. Kalau dibuat di dalam gelas, ini tidak sampai memabukkan. Hanya mungkin berubah jadi asam saja, tetapi tidak sampai memabukkan. Jadi untuk membuat nabit ada resepnya, ada trik-trik tertentu yang mereka gunakan. Tidak asal. Maka kemudian Nabi katakan, "Fashribu fi ma syi'tum wa la tashrabu muskara." Sekarang minumlah pada wadah apa saja. Artinya nabit itu boleh kalau bukan di tempat itu. Wala tashrabu muskara, dan janganlah minum yang memabukkan. Ya, jadi dulu Nabi melarang untuk menyimpan nabit, ya, menyimpan nabit. Kemudian Nabi membolehkan, ya. Asalkan jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya. Jadi boleh nggak kita menyimpan apa namanya kurma, air kurma di wadah itu tadi, wadah labu? Boleh hukumnya, ya, tetapi jangan sampai lewat dari 3 hari. Ketika lewat dari 3 hari itu akan muncul alkohol yang memabukkan. Jadi dulu Nabi melarang, ya, melarang untuk menyimpan kurma air di labu tadi, di wadah labu kering. Dan ini dilarangnya secara total. Mau itu sehari, mau 2 hari, maupun 3 hari, nggak boleh. Ya, kemudian Nabi menghapus hukum itu. Oke, silahkan kalian lakukan saja, simpan apa namanya air kurma di labu, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Wala tashrabu muskira. Karena kalau sudah 3 hari akan menjadi memabukkan. Oke. Kemudian hikmah nasakh, kenapa sih Allah Azza wa Jalla menurunkan hukum itu berangsur-angsur, tidak langsung saja? Yang pertama, untuk menjaga maslahat manusia, hukum selalu diarahkan ke yang paling bermanfaat dan sesuai dengan kondisi manusia. Bertahap menuju kesempurnaan syariat, ya. Kemudian menguji ketaatan, yang mana yang berpindah hukum, atau mana juga yang tunduk total kepada Allah. Kemudian menguji sikap hati, jika diringankan menjadi syukur dan jika diperberat maka menjadi bersabar. Wallahu taala a'lamu bissawab. Itulah yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Oke. Jika ada pertanyaan silakan nanti bisa dituliskan di grup, ya, grup WhatsApp, supaya nanti para teman-teman yang lain juga bisa mengambil manfaat dari pertanyaan tersebut. Oke. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.